untuk membangun istilahnya tadi ya, pembelajaran bagi akademik itu tidak mudah. Ada beberapa perangkat yang harus kita siapkan. Tadi Pak Heri sampaikan ada fasilitas yang harus dipenuhi, ada sarana prasarana, ada waktu yang harus diperhitungkan dengan cermat, dan juga ada beberapa hal yang istilahnya harus kita bangun terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan beberapa informasi tentang membangun disiplin positif. Apa ada disiplin negatif? Disiplin positif, disiplin itu apa sih? Kita mungkin sudah tahu bersama lah ya. Disiplin itu adalah identik dengan ketaatan, kepatuhan pada peraturan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kenapa istilahnya disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri, bukan karena faktor dari orang lain. Karena jika itu muncul dari diri sendiri, maka biasanya jauh lebih awet hasilnya, itu terlihat daripada muncul dari orang lain. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berarti bisa nakut, bisa bunuh, ini secara umum ya. Manusia melakukan sesuatu dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Referensi, kita berangkat bersih, kita berangkat siang, kita tertib ketika ngajar dan sebagainya. Itu adalah motivasi perilaku kita. Saya berangkat bersih karena mungkin tiket dari nyora tiket, dia nyora gasik, atau yang maha gasik karena mau potong silasi. Nah, seperti itu. Sama siswa pun demikian. Saya mau menulis, saya mau berangkat gasik, saya mau belajar, saya melaksanakan tugas. Mungkin awalnya dia takut dihukum sama kita, takut ditegur, takut dan sebagainya. Ini motivasi awal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian orang lain. Aku kemarin nulis selesai, dikasih bintang sama Bu Siska, dikasih stempel gambar Bu Siva, dikasih lope-lope sama Pak Heri dan sebagainya. Bahkan ada guru yang memberikan jajan, memberikan apa baik, ya kan? Ada ribet ya. Padahal peserta ini sama, guru makan basi karena mungkin nanti ada ribetnya dan sebagainya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nyong makan basi, arti tiket orang tiket, karena saya ingin menghargai diri saya, ingin lebih bertanggung jawab, ingin tepat waktu dan sebagainya. Orang perbudian aturan apa itu. Siswa pun demikian. Nyok kancane nulis, orang nulis, aku harus nulis karena memang ini tanggung jawab saya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami motivasi anak didik kita ketika berbuat di kelas, maka akan sangat mudah untuk kita memberikan cara dokternya memberikan pesan saya. Kita akan memberikan pesan individual. Oh ya, jika guru memahami perilaku yang ada pada manusia, pada siswa, maka guru dapat menilai motivasi apa yang akan saya berikan kepada anak didik saya. Kemudian kita akan mengupayakan bagaimana caranya agar tumbuh motivasi yang internal yang dari dalam diri, agar dapat menjadi orang yang dapat menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian kita bisa melakukan upaya ini. Caranya bagaimana? Satu, tadi kita mengenali motivasi apa yang muncul dari peserta didik. Yang kedua, memberikan kebijakan individual. Yang ketiga, perlahan-lahan mulai menghindarkan ribet and punishment. Ya, siapa yang menulis yang sudah selesai, berarti kalian sudah bertanggung jawab.
terhadap diri kalian sendiri. Yang belum selesai berarti harus mulai lebih bertanggung jawab. Kita sudah mulai mengganti istilah-istilah. Dan kemudian yang belum nulis baca istighfar. Bagus sepertinya, tetapi seorang mereka itu adalah hukuman, ya kan? Lah, kengkonya mau ambil orang nulis mau aku baik, boleh baca istighfar bisa ke mana ini, mana itu dan sebagainya. Ya, muncul motivasi besar. Nah, kemudian nih, ada posisi kontrol dulu. Kita mau belajar posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, penghukum itu adalah ketika kita melakukan upaya intimidasi kepada peserta didik dengan cara menghardik, menunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Meskipun dengan bahasa yang sangat halus. Contohnya, Raka, kamu nggak nulis kenapa? Pulpenku hilangku. Baca istighfar 40 kali. Misalnya. Pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, nanti Bu Feli akan laporkan sama kamu. Misalnya. Abim, kalau kamu masih seperti ini nanti Bu Feli laporkan sama Bu Jadi. Berarti kita mengambil peran sebagai penghukum. Pernah apa sering? Apa seneng? Iya. Apa efeknya ketika kita menjadi ambil peran sebagai penghukum? Anak akan memberontak. Kalau dia punya keberanian, dia akan membangkang saat itu juga. Atau dia akan menjadi pendendam. Siki nyuruh yang malas bumei, besok kapanane. Kemudian dia akan menyalahkan gara-gara ini. Ini efeknya. Kemudian ini perilaku kontrolnya negatif karena efeknya juga membuat orang merasa bersalah. Apa yang sering kita lakukan adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Abim, tolonglah Abim, kamu yang tertib. Bunda itu malu banget nanti Bunda itu berbudani. Ya, kita memposisikan anak sebagai penyebab kita ditegur oleh orang lain. Siapa misalnya? Tolonglah saya, yang tadi kali ini saja nulis lah. Ini Bu Feni udah ditegur sama mamamu. Ini adalah kita melakukan atau ambil peran sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah. Dampaknya apa? Anak memang nggak melawan, tapi dia menyembunyikan perasaannya sebagai oh ya, aku ini adalah orang yang gagal karena saya menyebabkan Bu Guru dimarahi kepala sekolah, menyebabkan Bu Mei ditegur sama mamaku. Dia menjadi orang yang tidak percaya diri, underestimate dengan apa kemampuan yang dia miliki. Ini dua-duanya adalah perilaku kontrol negatif yang sebisa mungkin kita harus hindari. Lalu kita harus bagaimana? Ada 3 perilaku kontrol positif yang secara bertahap mungkin bisa kita latih kemampuan kita. Yang pertama, perilaku kontrol positif sebagai teman. Kita sering membuat alasan-alasan untuk murid kita biar selamat. Kamu selamat lagi, Vin? Iya, kamu selamat biar nanti Pak Heri bilang sama mau. Humble sama siswa. Tetapi efeknya dia akan ketergantungan semangat Pak Heri, sehingga ketika pelajaran Pak Heri kok tertib, giliran dia sama orang lain balik nanti dia tertib. Ini kalau kita mengambil perilaku sebagai teman. Lalu kita mengambil peran sebagai pemantau. Apa itu?
kita akan menghitung dan mengatur perilaku sosial berdasarkan fakta atau kesepakatan yang sudah kita mungkin sudah terbiasa. Misalnya, Azza hari ini terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat dalam seminggu? 3 kali. Peraturannya apa kalau sudah terlambat itu 3 kali dalam seminggu? Azza berpikir duluan. Ada peraturan yang ditemui. Tetapi itu nanti akan menimbulkan apa ya, semacam kalau memang dia diawasi ya dia akan melakukan itu. Tapi kalau nggak diawasi ya tidak akan. Nah, kembali lagi ke pola yang awal. Idealnya kita menjadi manajer. Apa itu manajer? Yaitu kita memahami apa yang menjadi penyebab peserta didik melakukan pelanggaran. Kita meyakini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival life, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, apa lagi? Pernah. Yang keempat, kepedulian, rasa dihargai. Kemudian yang kelima, apa? Kesenangan. Adil, meledeknya dengan harapan dia akan ditegur Bu Mei, diperhatikan Bu Mei. Kebutuhan hidup apa yang sedang dicari tadi? Perhatian. Kemudian mungkin ada seorang anak didik kita melakukan pelanggaran karena dia merasa timbul kesenangan ketika meledek temannya. Berarti dia kebutuhan hidupnya adalah itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Cuma karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan ini dari orang-orang di sekitarnya, dia akan mencari dengan cara yang tidak tepat. Sehingga di sini guru harus melakukan upaya-upaya perbaikan, kita fokusnya bukan pada apa ya istilahnya kesalahan yang mereka lakukan. Kalau di sini fokus pada kesalahan ini sudah mulai malah dilindungi kesalahannya, ini diakui tetapi belum ada upaya perbaikan. Kalau di sini ada perbaikan, contohnya bagaimana? Kenapa kamu mukul Rafif? Kan tadi kan aku diejek loh ya sama Rafif. Aku dibilang begini-gini. Oh, kamu marah. Bu Mei juga marah kalau diejek. Tapi kita bisa melakukan perbuatan yang lain. Ada yang namanya istilahnya itu segitiga restitusi. Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan alasan kenapa anak didik kita melanggar aturan. Kamu kenapa tidak nulis? Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa bikin lagi? Kamu kenapa melempar kaca? Kamu kenapa disini? Kita menyadari bahwa pasti semua perbuatan ada alasannya. Kemudian yang kedua, kita menyadari semua orang itu pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, oh iya, Bu Mei juga marah kalau Bu Mei diledek, dibilang seperti itu. Tapi Bu Mei akan memilih berdiskusi. Bu Mei akan memilih mencari solusi. Kita sebenarnya menyuruh anak tapi memposisikan diri kita. Kemudian yang ketiga, kembalikan kepada keyakinan kelas. Aku masih ingat keyakinan kelas kita. Gimana keyakinan kelas semuanya? Ini ya, keyakinan kelasnya itu hasil dari bersepakat dengan anak-anak apa yang teman yang lain. Beneran? Iya. Karena akan berbeda. Kalau kita menyentuh dari teman yang lain, maka kita masih punya waktu untuk membangun kesepakatan bareng-bareng dengan anak-anak.
ini yang tadi saya sampaikan juga harus ada tadi beberapa hal, salah satunya memenuhi keyakinan keras kita agak saling menyayangi. Kira-kira apa yang tadi aku lakukan ke Rafif, mengumpul Rafif itu saling menyayangi atau tidak? Apa yang akan kamu lakukan? Aku mau minta maaf, aku mau itu. Sehingga menyadarkan anak didik kita, satu kita memahami ada alasannya, yang kedua kita mengidentifikasi, memvalidasi tindakannya itu boleh saja, memang orang marah bisa saja begitu, tapi ada cara lain. Yang ketiga mengembalikan keyakinan. Keyakinannya apa? Oh, saling menyayangi. Nah, perbuatanmu menunjukkan itu apa tidak? Tidak, berarti kamu harus bagaimana? Di sini ada upaya restitusi kebaikan. Saya akan meminta maaf ke kamu. Saya akan belajar lebih mengendalikan diri dan sebagainya. Ini yang disebut upaya segitiga restitusi. Tidak mudah, butuh waktu lama. Tetapi upaya ini bisa memunculkan kedisiplinan positif pada peserta didik. Ambil surat terus jadi minta maaf. Kamu kenapa, Bim? Tadi aku ngomong Rafif dan minta maaf. Selesai. Tapi masa apa? Istilahnya keterampilan untuk memahami tanggung jawab atau disiplin positif itu anak dapat atau enggak? Tidak dapat. Kamu kenapa nggak nuliskan? Aku nggak mau pulpen nih, punya bu guru. Selesai anak nulis, tapi itu pasti akan terulang, tidak menumbuhkan kesadaran positif pada anak didik kita. Nah, ini yang akan coba kita bangun pada peserta didik kita, berawal dari diri kita sendiri. Yang saya yakin jika satu kelas nggak usah sendiri, sebenarnya garap si jiwa alhamdulillah, karena prosesnya pasti berulang-ulang seperti itu. 5 bocah bayi kelas, 5 akan menular kepada yang lain. Insya Allah akan terus menjadi kondusif. Apa yang tadi Pak Heri sampaikan, mungkin Bu teman-teman sampaikan, kusir dan sebagainya. Nah, kepilih aku diskusinya bocah menang, baik pasti dan sebagainya. Ya karena anak-anak belum menyadari motivasi yang ada pada dalam dirinya bahwa ini saya belajar untuk siap. Karena belajarnya sih maksudnya supaya nyong sebagai nilai, supaya nyong bokotin dan paku, bok ini, bok itu. Masih ada faktor eksternal seperti itu. Kalau itu sudah muncul dari diri sendiri, insya Allah yang berbeda dengan teman-teman bisa menjadi aktif kelasnya, diskusinya dan sebagainya. Itu bukan hal yang bisa dilakukan. Yang ini butuh iyalah, orang mungkin sepisan hari ini saya sudah dapat materi ini praktek, jadi tidak langsung seperti itu. Saya kemarin praktek rapat dan ceritanya saya nanya rapat dan itu kenapa nggak mau di dalam kelas? Baik sulit banget, tapi kertas tulis kenapa kamu nggak mau di kelas? Aku mau sama bujunya lama. Jawabannya itu seperti itu. Terus kenapa seperti itu? Saya akan kira-kira murid itu di kantor apa di kelas? Di kelas. Kesepakatannya, keyakinan kelasmu. Saya ke kelasnya Rafadan dan saya belajar dengan kira-kira kamu tertib apa enggak? Kamu kepengen, nggak kepengen jadi anak kamu nggak kepengen tertib, montok pokoknya nggak mau tertib. Dia daripada balik-balik kelas, dia memilih tidak menjadi tertib. Hari berikutnya saya pakai keyakinan yang berbeda. Di sana ada bahagia. Dan lihat teman-temannya bahagia nggak di kelas? Diam aja. Senyum-senyum nggak temennya, diam aja. Ketawa-ketawa nggak temennya, main nggak? Saya identifikasikan bahagia itu seperti apa. Dia baru nanya, kamu seneng nggak seperti itu? Dia nanya, kamu nggak pengen bahagia?
dia aku kepengen main sama temennya, terus dan sebagainya. Akhirnya ketika tak suruh kembali ke kelas dengan resolusi ini, dia memilih tidak bahagia daripada disuruh kembali ke kelas. Artinya ini tuh butuh terus berulang. Jangan istilahnya mungkin kayaknya mau jajal rangkumi masalah abim pakai ini orang mau diurus sih mau sebenarnya. Karena itu butuh konsistensi dan butuh cinta. Iya. Nah, barangkali ini saya sedikit mengulas. Barangkali teman-teman keyakinan yang dibangun itu belum melibatkan warga kelas, maka panjenengan harus melibatkan warga kelas, karena apa yang dibangun karena hasil imajinatif guru ini sekarang penyidik ini tak boleh tidak baik keyakinan kelasnya menggunakan rapat sebagai teman bocah menggemora dan sebagainya, maka tidak akan efektif untuk panjenengan menjadi istilahnya mobile gaya. Kalau dengan kemarin ambil dari hal insan, dengan bisa menggunakan. Pertama, buat peraturan, munculkan peraturan. Teman-teman kita kan membuat peraturan di kelas kita. Peraturannya bagaimana? Biasanya kan tidak boleh lari, tidak boleh berisik, tidak, jangan gitu kan ya. Karena anak-anak mengenalnya gitu. Yang kedua, mengubah peraturan yang kalimatnya yang tadi itu jangan tidak itu kalimatnya apa? Negatif. Kita lupa menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga kan ada yang tidak boleh berisik. Berarti kalimat yang positif apa? Tertib. Tidak lari-lari. Kalimat positifnya apa? Aktif juga mungkin atau berjalan atau apa atau lesing karena ada apa duduk apa jalan apa kemudian nah dari peraturan yang positif ini tadi kan mungkin ada tidak berjalan atau tertib kemudian belajar dengan tertib dan sebagainya. Ini lebih mengarah kepada satu keyakinan itu kan hal-hal yang sifatnya kebijakan universal ya. Apa saja kebijakan universal? Ini saya mengingatkan saja lagi. Kebijakan universal ada peduli, terus keterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, persen dan sebagainya. Ada banyak banget. Kalau tadi tertib, tidak lari-lari, tidak saling menyayangi misalnya, ini masuk dalam kebenaran yang mana? Belas kasih, yang ini jangan kelompokkan sendiri, jangan semuanya, ambil saja 4, 3, 5. Kalau keyakinan proses kopian bisa bingung, ambil saja 5 yang akan jenengan usung atau 3 atau 4, arahan peraturannya di situ. Orma kepengen kelas ini keyakinan peduli, kebersihan, belas kasih. Arahkan ke situ. Nah, kemudian kalau sudah ada sudah ada peraturan yang menjadi keyakinan, diskusikan gambaran keyakinan kelas. Nah, kalau ini Abi memografi, kira-kira itu belas kasih nggak sama temennya? Enggak kan, jawabnya mesti berbeda kan? Enggak. Kira-kira kalau kamu nggak nulis, kamu tertibnya. Nah, tapi jawab itu biar anak sendiri yang memahami, yang menyampaikan. Nah, kemudian diskusikan peran seluruh kelas. Kita sudah punya keyakinan nih, sudah punya peraturan kelas nih. Peran kita apa? Tugasnya apa? Tugas guru apa? Sepakati bersama. Nah, kemudian terus untuk meninjau ulang seperti ini bisa menjadi langkah-langkah untuk panjenengan bisa istilahnya upaya untuk memunculkan adanya disiplin positif pada peserta. Semoga barangkali ada tanggapan atau pengalaman dari rekan murid di ruang diskusi. Waktunya hanya 3 menit.
Bisa 9 dan 7. Ini kan hal baru ya, hal baru. Tidak harus panjenengan langsung apa ya istilahnya apa ya Pak? Terlarang saat ini dicerna saja dulu. Nanti dari pengetahuan ini yang sudah disampaikan dengan refleksikan saya kemarin bagaimana, saya besok akan bagaimana. Seperti itu kan? Aku langsung berubah saat ini karena saya menyadari semuanya pasti bertahap dan berproses. Nanti insya Allah tanggal 29 kita akan caranya syukuran akreditasi Pak. Sabtu keempat kan sudah selesai juga kegiatannya Pak Guru dan sebagainya. Jadi sambil membahas kegiatan dengan mobil kita akan melakukan refleksi dan insya Allah nanti semua guru kelas kan sudah dapat hal seperti ini. Dan mudah-mudahan dari perubahan-perubahan kelas ini akan membawa ke perubahan seluruh lingkungan sekolah. Dan yang jelas pasti harus berubah gurunya dulu. Iya, gurunya berubah atas dasar kemauan sendiri, bukan karena diamang-amang, bukan karena diiming-iming seperti itu ya. Dari saya seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman. Kalau memang hal ada yang mau disampaikan sebelumnya, nanti tanggal 29 kita akan ketemu lagi dalam refleksi dengan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu budaya positif buat kita ya, refleksi dan menjadi impian perubahan. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.